Anak Puang yang tak pernah mati. Sore itu langit di Toraja terlihat kelabu. Awan menggantung berat seolah ikut mengawasi keheningan desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan. Jalan setapak yang mereka lewati sempit dan licin, dikelilingi oleh rumput tinggi dan pohon-pohon tua yang menjulang diam. Angin sore membawa bau tanah basah, bercampur asap kayu bakar dari dapur rumah-rumah warga. Englan dan Bowo berjalan paling depan, menuntun langkah mereka menuju rumah tua yang menjadi tujuan utama. Sebuah rumah panggung peninggalan keluarga bangsawan, atau yang biasa disebut Puang, yang kini sudah tak berpenghuni selama puluhan tahun. Di belakang mereka, Cinta dan Kuinsa mengikuti dengan ransel di punggung. Wajah mereka terlihat lelah, tapi penasaran. Keempatnya mahasiswa jurusan antropologi dari Universitas di Makassar, datang ke desa terpencil ini untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, mendokumentasikan budaya, mitos, dan peninggalan leluhur di wilayah pedalaman Toraja. Rumah itu akhirnya terlihat dari kejauhan. Berdiri di atas tanah tinggi, menghadap ke arah lembah. Ukurannya besar, lebih tinggi dari rumah panggung biasa. Dindingnya dari papan tua yang sudah kehitaman dimakan usia. Atapnya menjulang tinggi seperti tanduk kerbau, khas arsitektur Toraja. Namun kesan yang muncul bukanlah keindahan, melainkan keangkeran. Wah, seram juga ya kalau dilihat langsung, gumam Englan sambil berhenti sejenak. Bowo mengangguk, tapi katanya masih kuat. Lantainya dari kayu besi. Katanya ini rumah bekas keluarga Puang Sarunggalo, orang paling berpengaruh di daerah sini pada masanya. Cinta mendekat, matanya menyapu seluruh halaman rumah. Di sisi kanan ada pohon beringin besar. Akarnya mencengkram tanah seperti tangan raksasa. Di sisi kiri ada batu kuno yang hampir tak bisa dibaca lagi. Serius ini rumahnya? Kok nggak kelihatan ada kehidupan? Ya emang udah kosong puluhan tahun, jawab Bowo. Warga sini juga bilang, rumah ini ditinggal tapi tidak ditinggalkan. Apaan tuh maksudnya? Tanya Kuinsa penasaran. Maksudnya rumah ini gak ada yang tinggalin secara fisik, tapi katanya penghuninya masih ada di sini. Semua terdiam sejenak menelan perkataan itu sambil memandangi rumah yang tampak bisu dan sunyi. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kusam. Mereka pun segera menaiki tangga rumah itu. Langkah mereka membuat anak tangga kayu berderit keras. Saat tiba di teras, Englan mencoba membuka pintu utama yang ternyata tidak terkunci. Engsel pintunya berdecit nyaring saat dibuka, mengeluarkan suara yang memecah keheningan. Begitu masuk, bau kayu tua dan dupa yang sudah lama mati langsung menyeruak. Ruang tamu itu luas, tiang-tiang besar menopang atapnya. Beberapa perabotan tua masih tertata di dalam. Ada lemari besar, kursi kayu panjang, dan rak berisi naskah-naskah tua yang sudah berjamur. Gila, ini kayak museum hidup, kata Kuinsa sambil menyapu debu di atas meja kayu panjang. Cinta mendekati rak buku dan menarik satu di antaranya. Halamannya rapuh, tulisannya tangan, beraksara Bugis kuno. Bayangin ya, semua ini peninggalan keluarga Puang yang katanya punya darah dewa. Ucap Cinta sambil membuka halaman demi halaman. Dan katanya juga anaknya gak pernah dikubur, tambah Bowo dari balik jendela.
Quinsa yang tadinya sedang mengambil gambar menoleh cepat. Maksud lo? Anaknya meninggal muda, sekitar umur 10 tahunan. Tapi keluarga Puang waktu itu percaya kalau dia adalah reinkarnasi leluhur. Jadi jasadnya disimpan, enggak dikubur. Katanya masih ada di atas loteng. Jelas Bowo tenang seolah itu hal biasa. Englan tertawa kecil tapi agak canggung. Udah kayak boneka ya? Quinsa merinding. Kalian bercanda kan? Enggak, warga sekitar sini juga enggak ada yang berani masuk rumah ini. Katanya malam-malam suka ada suara anak kecil lari-lari di loteng. Ujar Bowo pelan, nyaris berbisik. Tawa kecil yang muncul di antara mereka menghilang seketika. Masing-masing terdiam, merasa udara di dalam rumah itu tiba-tiba jadi lebih dingin. Cinta mendekati tangga kayu kecil yang menuju loteng. Di sana tampak sebuah pintu kayu tua, terkunci dari luar dengan palang kayu melintang. Pintunya dikunci ya, gumamnya. Mereka semua naik perlahan. Saat mendekati pintu itu, tercium bau tak sedap. Bukan bau busuk menyengat, tapi lebih seperti bau bunga melati basi bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tajam dan menyiksa hidung. Ini bau apaan sih? Tanya Quinsa menutup hidungnya. Kayak daging busuk, sahut Englan. Bowo mengangguk. Ini bau cuma muncul kalau cuacanya lembab. Kayaknya dari dalam kamar ini. Cinta menunduk, memperhatikan sela pintu. Tidak ada cahaya dari dalam. Tapi lantai di bawah pintu itu kotor, seperti sisa tanah atau serpihan abu. Jangan dibuka sekarang ya, kata Cinta pelan. Englan menarik nafas panjang. Kita kesini buat dokumentasi. Kalau kita nekat dan ganggu, takutnya malah bawa siang. Mereka kembali turun tanpa berkata-kata. Tapi sejak itu, suasana rumah seperti berubah. Angin sepoi-sepoi yang tadinya terasa menenangkan, kini seperti berbisik aneh di telinga mereka. Kayu lantai yang diinjak terasa lebih berat. Bayangan di dinding bergerak meski tidak ada yang lewat. Mereka sepakat untuk beristirahat. Englan dan Bowo tidur di ruang tengah, sementara Cinta dan Quinsa mengambil kamar yang berbeda di sisi selatan rumah. Lampu minyak mereka nyalakan satu persatu, menyebar cahaya kekuningan di seluruh ruangan. Namun malam itu terasa panjang. Di luar, suara burung malam bersahutan. Tapi di dalam rumah, terdengar sesuatu yang lebih sunyi dari kesunyian. Dan dari atas loteng, samar-samar seolah terdengar suara nafas pelan, berirama, namun tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Malam pertama mereka di rumah tua itu terasa aneh sejak awal. Udara dingin mulai menyusup ke salah-salah papan dinding, seolah ingin mengintip ke dalam. Lampu minyak yang mereka nyalakan di ruang tengah hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan, meninggalkan sudut-sudut gelap yang membuat bayangan bergerak tak tentu arah. Bowo duduk di tikar, membuka logbook dan mulai menulis. Di sebelahnya Englan mengatur tripod dan kamera yang mereka bawa. Lo yakin mau mulai rekaman besok pagi? Tanya Bowo sambil menguap. Yakin. Kita mulai dari ruangan utama dulu. Interview warga bisa nyusul lusa. Tapi gue tetap kepikiran loteng itu. Jawab Englan sambil mengecek baterai kamera. Di kamar sebelah, Cinta dan Quinsa sedang membereskan perlengkapan tidur. Kasur tipis yang mereka gelar di lantai kayu terasa lembab seolah menyimpan hawa dari masa lalu. Cinta mendekati jendela yang menghadap ke pohon beringin di luar. Aku gak suka rumah ini, katanya pelan. Quinsa menoleh.
Kenapa? Gak tahu. Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita. Dari loteng, Gunsa tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Udah, jangan aneh-aneh, Cin. Kita baru juga datang, ujarnya sambil berbaring. Tapi malam itu tidak membiarkan mereka tenang. Sekitar pukul 2 pagi, suara aneh mulai terdengar. Cinta yang belum sepenuhnya tertidur membuka matanya perlahan. Awalnya ia pikir itu suara ranting atau hewan kecil di luar rumah. Tapi suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari akas. Tok, tok, tok. Langkah kaki, pelan dan ringan, seperti anak kecil berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu tua. Cindla duduk perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menatap ke arah jendela yang menghadap ke pohon beringin di luar. Tok. Quinsa terbangun karena mendengar suara yang sama. Ia menoleh ke arah Cinta, lalu berdiri pelan. Kamu juga dengar kan? Bisiknya. Cinta hanya mengangguk. Mereka berdua keluar kamar menyusuri lorong menuju tangga kecil yang mengarah ke loteng. Mereka berdiri diam. Di atas sana, langkah itu berhenti. Mereka saling pandang. Tidak satu pun dari mereka bicara. Hanya suara jam tua di ruang utama terdengar. Tiba-tiba, tok. Suara keras dari balik pintu loteng, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Keduanya terlonjak mundur. Quinsa buru-buru menarik Cinta ke balik kamar. Mereka mengunci pintu dan menahan nafas lama-lama. Di ruang tengah, Englan juga terbangun karena suara yang sama. Lo dengar itu? Tanya dia ke Bowo. Bowo sudah duduk tegak, wajahnya pucat. Suara dari atas, kan? Englan berdiri dan menatap ke tangga loteng dari tempatnya berdiri. Tak ada apa-apa. Tapi hawa dingin tiba-tiba terasa sangat kuat. Seperti ada kabut dingin yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Padahal semua jendela dan pintu tertutup. Esok paginya, suasana rumah terasa lebih berat. Mereka sarapan seadanya, roti kering dan air hangat. Tak banyak yang bicara. Semua masih menyimpan kejadian malam itu dalam kepala mereka. Englan, gue gak yakin kita bisa terusin ini, kata Bowo tiba-tiba. Maksud lo? Rumah ini ada yang gak beres. Lo tahu itu. Kita semua tahu. Cinta mengangguk pelan. Semalam ada yang ngetuk dari dalam loteng. Quinsa menambahkan. Langkah kaki, anak kecil, jelas banget. Englan menghela nafas. Ia tahu mereka semua gak berhalusinasi, tapi ia juga tahu mereka tidak bisa pergi begitu saja. Bukan hanya karena tugas kuliah, tapi ada sesuatu dalam dirinya. Rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut. Aku pingin buka pintu itu, katanya lirih. Yang lain tenoleh cepat. Lu gila, ujar Bowo. Kalau kita buka dan ternyata jasad anak buang itu masih ada, kita bisa punya bukti otentik. Dan kita tahu ini bukan sekedar cerita rakyat. Tapi kalau yang di dalam itu bukan mayat? Tanya Quinsa dengan suara gemetar. Hening. Hanya suara ayam dari kejauhan yang memecah pagi yang terasa seperti beku. Englan memandangi tangga loteng itu. Masih tertutup rapat dengan palang kayu besar.
Tapi ia tahu malam tadi ada yang bergerak dari dalam. Dan apapun itu seolah menunggu untuk dibebaskan. Pagi itu berjalan lambat. Matahari sudah tinggi, tapi cahaya yang masuk ke dalam rumah Puang tetap terasa suram. Seolah-olah rumah itu menolak terang. Seolah-olah tempat itu hanya mau hidup di dalam bayang-bayang. Englan duduk di anak tangga, menatap ke arah pintu loteng yang masih tertutup rapat. Tangannya memegang kunci pas yang ia temukan di salah satu laci dapur tadi pagi. "Lo beneran mau buka itu?" tanya Bowo yang berdiri di belakangnya. Dengan nada pelan tapi jelas menahan khawatir. Englan tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu mengangguk. "Aku cuma mau lihat. Kalau ternyata ada jasad di dalam, kita dokumentasi, ambil beberapa gambar, terus kita tutup lagi. Nggak bakal sentuh apa-apa." Bowo mengusap wajahnya. Gue nggak yakin itu ide bagus." Dari ruang tengah, Cinta menyahut. "Kalau kamu maksa, kita nggak ikut masuk ya. Kita tunggu di bawah aja." Quinsa yang sedari tadi diam akhirnya bicara. "Ngan, kamu ngerasa nggak sih sejak semalam kita kayak diawasi? Rumah ini bukan cuma tua, tapi kayak punya mata." Englan tersenyum tipis, walaupun jelas gugup. "Justru itu, kita harus tahu apa yang ngeliatin kita." Satu persatu mereka naik. Bowo memegang senter, Englan di depan membuka palang kayu dengan hati-hati. Palang itu berat dan kaku, tapi setelah beberapa dorongan, pintu itu akhirnya terbuka sedikit. Bau busuk langsung menyembur keluar. Bukan bau biasa. Ada sesuatu dalam bau itu yang bikin kepala pusing dan perut mual. Seperti bau dupa, bunga layu, dan daging mati yang sudah lama membusuk. Englan menutup hidungnya dengan lengan baju. Bowo mengerahkan senter ke dalam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. "Tolong pegangin pintunya," kata Englan. Dengan langkah hati-hati, ia menaiki anak tangga terakhir dan masuk ke ruang loteng. Ruangan itu kecil, dindingnya gelap dan berlumut. Tidak ada jendela, hanya ada satu benda di tengah ruangan. Sebuah ranjang kecil dari kayu ukir, di atasnya terbujur tubuh kecil seorang anak mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Kain tenun merah, kalung manik-manik, dan hiasan kepala dari bulu ayam hitam. Tapi yang paling membuat Englan tercekat adalah wajahnya. Wajah itu utuh, kulitnya kering seperti lilin, tapi tidak hancur. Matanya sedikit terbuka dan seolah sedang menatap langsung ke arah Englan. Mulutnya tersenyum tipis, senyum aneh, senyum yang tidak wajar untuk jasad mati. Englan mundur satu langkah. Kakinya menyentuh lantai yang lembab. Ia menoleh ke bawah. Ada seperti abu atau pasir hitam di bawah ranjang. Di balik abu itu tampak sebuah papan kayu kecil, nisan. Ia jongkok menyapu abu itu pelan-pelan dengan tangan. Sarungalot Tangki Padang, lahir 1902, wafat 1912. Englan menelan ludah. 10 tahun. Dia cuma anak kecil. Tapi kenapa jasadnya masih utuh? Bowo memanggil dari luar.
Eng, cepat dong, bau busuk banget. Englan mengangguk, mengambil beberapa foto cepat, lalu melangkah keluar dan menutup kembali pintu loteng. Ia memaku kembali palangnya dengan tangan gemetar. Mereka semua turun ke ruang tengah tanpa berkata-kata. Tak ada yang berani tanya terlalu banyak. Bahkan Englan sendiri tak sanggup menjelaskan dengan logika apa yang baru ia lihat. Sore itu, hujan mulai turun. Suara air deras membentur atap rumah Puang seperti ribuan ketukan kecil. Di luar, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kabut pekat menyelimuti rumah dan membuat suasana makin berat. Saat mereka sedang duduk diam di ruang utama, suara seperti anak kecil tertawa terdengar dari atas. Tertawa kecil, ringan, tapi dingin. Tak ada yang bicara. Englan menoleh ke tangga loteng. Palang pintu masih ada, tapi suara itu jelas datang dari dalam. Dan kemudian sesuatu lebih aneh terjadi. Cinta yang sedari tadi duduk memeluk lutut, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah dapur tanpa berkata sepatah pun. Langkahnya pelan, kaku, seperti tidur berjalan. "Kamu mau kemana?" tanya Quinsa. Cinta tidak menjawab. Englan berjalan mengejarnya. "Cin!" Tapi saat sampai di dapur, mereka melihat Cinta berdiri diam di pojok, menghadap dinding, seperti sedang menghadap tembok altar. Tangannya tergenggam, bibirnya bergerak, seperti mengumam. Bowo mendekat. "Cinta, kamu kenapa?" Tiba-tiba, Cinta menoleh. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar kalimat pelan dengan suara yang bukan miliknya. "Saya belum mati. Saya masih di sini." Sore menjelang malam, hujan belum juga reda. Rumah Puang itu seperti tenggelam dalam kabut dan rintik air yang tidak berhenti. Di dalam rumah, suasananya semakin tebal dan berat. Bau dupa lama mulai tercium lagi, padahal mereka tidak menyalakan apapun. Cinta duduk diam di pojok ruangan, berselimutkan kain tenun yang ia temukan di lemari. Sejak kejadian di dapur tadi siang, ia jadi pendiam. Wajahnya tampak pucat dan pandangannya kosong. Matanya sering menatap ke satu titik, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat orang lain. "Jin, kamu masih merasa aneh?" tanya Quinza sambil menyentuh bahunya pelan. Cinta menoleh, tapi tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata lirih, "Aku masih dengar suaranya." "Suara siapa?" "Anak itu. Dia bicara terus. Kadang dia nyanyi, kadang dia marah." Englan dan Bowo menatap dengan cemas. Mereka bertiga sama-sama tahu ini bukan cuma efek sugesti atau stres. Cinta memang kerasukan, atau setidaknya sedang didekati. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur di satu ruangan yang sama. Mereka bentangkan kasur tipis dan selimut seadanya di ruang utama, tepat di bawah balok langit-langit yang sudah menghitam. Di pojok ruangan lentera kecil tetap menyala, memberikan cahaya kekuningan yang bergetar karena angin kecil yang masuk dari celah dinding. Sekitar tengah malam, Cinta tiba-tiba duduk sendiri. Ia membuka mata, tapi ekspresinya kosong. Mulutnya kembali komat kamit. Englan yang kebetulan belum tidur langsung bangun dan mendekat. "Cinta?" bisiknya pelan. Cinta perlahan menoleh, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara perempuan muda. Suara itu berat, pelan, dan dingin.
Suara seorang anak laki-laki. "Kenapa kalian buka pintuku? Aku belum selesai tidur. Kalian masuk tanpa izin. Sekarang kalian harus ikut." Cinta lalu tertawa, bukan tawa gembira, tapi tawa lirih seperti seseorang yang sedang menangis di baliknya. Matanya menatap kosong ke langit-langit, ke arah loteng. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di atas. Drak, drak, drak. Seperti suara benda berat diseret di lantai. Lalu suara berderak keras, seperti balok kayu ditendang. Palang pintu loteng terbuka sendiri. Englan, Bowo, dan Quinza berdiri. Ketakutan mereka tak lagi bisa ditutupi. Bowo langsung meraih senter, tapi cahaya lampunya mendadak mati. "Englan, kita harus keluar dari sini," ucap Quinza terburu-buru. Tapi sebelum mereka sempat bergerak ke pintu utama, suara tawa anak kecil terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, tepat di belakang mereka. Mereka semua menoleh bersamaan dan melihat bayangan anak kecil berdiri di ujung ruang utama, di dekat tangga yang menuju loteng. Bayangan itu berdiri diam, tak terlihat wajahnya. Tapi kain adat merah dan mahkota manik-manik di kepalanya seperti yang dikenakan jasad Puang tadi siang. Cinta berdiri dan berjalan pelan ke arah bayangan itu. "Cinta, jangan!" teriak Englan. Tapi Cinta seolah tidak mendengar. Ia melangkah pelan, lalu berhenti tepat di depan bayangan anak itu. Mereka saling menatap, hening. Lalu perlahan bayangan anak itu menghilang. Cinta terjatuh, pingsan. Bowo langsung mengangkat tubuhnya sementara Quinzang menangis sambil memegang kepala. Englan akhirnya berkata tegas, "Kita harus keluar sekarang juga. Kita nggak bisa tinggal di sini barang satu malam lagi." Mereka pun buru-buru mengemasi barang. Tapi saat membuka pintu utama, mereka menemukan hal yang lebih mengerikan. Pintu itu tidak bisa dibuka. Bukan terkunci dari dalam, tapi seperti dipaku dari luar. Bowo memukul pintu dengan bahu. Tidak bisa. Englan mencoba mencongkel dengan besi, tapi kayunya seperti berubah jadi batu. "Kita dikurung," bisik Quinza. Angin dingin kembali bertiup dari loteng. Kali ini mereka mendengar sesuatu lagi. Bukan tawa, tapi nyanyian. Suara anak kecil menyanyikan lagu pengantar tidur. Pelan, berulang-ulang. Bahasanya tidak mereka fahami, tapi nada lagunya menempel di kepala mereka seperti bisikan kutukan. Dan dalam hitungan detik, semua lentera padam. Rumah Puang itu kembali menjadi milik kegelapan. Dan suara langkah kaki di loteng mulai turun satu persatu. Rumah Puang itu kini tenggelam dalam kegelapan. Semua lentera padam. Senter yang mereka bawa tak menyala lagi. Dan di tengah keheningan yang menyesakkan, suara langkah kecil itu semakin jelas. Turun dari loteng satu persatu. Tok, tok, tok. Englan memegang bahu Cinta yang masih pingsan, sementara Bowo dan Quinza berdiri membantu. Tidak ada yang berani bergerak, hanya suara kaki itu dan nyanyian kecil yang menyertai langkahnya. "Aa lakbo, aa lakbo, ai, ai." Nada itu asing, seperti lagu lama dalam bahasa Toraja kuno. Tiba-tiba, dari arah tangga, sosok itu muncul. Bocah kecil berpakaian adat Toraja. Pakaiannya sama persis dengan jasad di loteng. Kain merah, kalung manik-manik, dan bulu ayam hitam di kepala. Tapi kali ini, ia berjalan. Langkahnya pelan, tubuhnya kaku, dan wajahnya tersenyum.
Senyum kering seperti lilin meleleh. Matanya tidak berkedip, kosong, namun tajam menusuk. "Jangan lihat matanya," bisik England, suara gemetar. Terlambat, Quinsa sudah terpaku. Matanya lebar, tubuhnya bergetar hebat. "Saya tidak mau sendiri." Suara bocah itu keluar serak dan penuh dendam. "Saya masih puang. Kalian harus ikut tinggal." Bowo langsung menarik Quinsa, memeluknya sambil mundur. England berdiri menghadang makhluk itu. Meski tubuhnya gemetar hebat, ia berkata, "Kami nggak ganggu kamu. Kami cuma ingin tahu siapa kamu." Anak buang itu berhenti, menunduk, lalu menangis. Tangisnya lirih, suaranya nyaring tapi dingin. Dan tangisan itu tiba-tiba berubah jadi tawa. Tawa keras dan menakutkan. "Kalian sudah tahu, tapi kalian tidak hormat. Sekarang kalian akan jadi temanku." Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Lentera yang mati tiba-tiba menyala lagi, tapi bukan dengan cahaya biasa. Api biru muncul dari sumbu. Cahaya itu memantulkan bayangan anak puang ke semua dinding. Di dinding-dinding kayu tua itu tampak bayangan puluhan anak kecil lain. Mereka juga mengenakan pakaian adat, menari, menangis, tertawa, seolah roh-roh lain ikut terbebas. "England, di belakangmu!" teriak Bowo. England menoleh, dan makhluk itu sudah berdiri tepat di hadapannya, begitu dekat. Matanya sudah berubah hitam seluruhnya. Dari matanya menetes darah kering. Tanpa pikir panjang, England membuka tasnya dan mengeluarkan lembaran tulisan aksara Toraja, salinan naskah kuno yang mereka temukan di lemari bawah. Ia membacakan salah satu baitnya meski tak yakin artinya. "Tomailangi umbali tulina, tondok di popom Bali, anak tomate." Tiba-tiba makhluk itu berteriak, suara melengking menggema, membuat kayu rumah bergetar. Lentera padam lagi, semua bayangan menghilang. Gelap, total. Dan dalam kegelapan itu, semuanya hening. Tak ada suara, tak ada langkah, tak ada tangisan, tak ada tawa. Lalu, cahaya dari luar perlahan masuk. Matahari terbit. Langit berubah biru, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pintu rumah terbuka sendiri. Angin pagi berhembus masuk membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Cinta terbangun. Ia menangis pelan. Quinsa duduk memeluk lutut. Bowo terduduk lemas. Dan England hanya berdiri menatap tangga loteng yang kini kosong. Di atas sana tak ada ranjang, tak ada jasad. Loteng itu kosong. Tanpa banyak bicara, mereka meninggalkan rumah itu. Tak ada yang menoleh ke belakang. Langkah mereka cepat menyusuri jalan sepatik yang kini terang oleh matahari. Sesampainya di jalan utama desa, warga menyambut mereka dengan tatapan datar. Seorang bapak tua mendekati England dan berkata, "Kalian masuk ke rumah itu ya?" England mengangguk pelan. "Kami sudah lihat semuanya." Orang tua itu menatap dalam. Anak puang itu tidak mati, hanya disembunyikan sampai Toraja benar-benar melupakannya. England menelan ludah. Sekarang sudah tenang. Orang tua itu menggeleng pelan. "Tidak, sekarang dia tahu kalian masih mengingatnya." Tamat.